Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang arkeologi pengetahuan Michel Foucault yang disusun oleh Anas Akmalul Huda, NIM 2004010160002, Soniatun Karimah, NIM 20040160004, Elvinda Salsabila, NIM 20040160047, dan Muhammad Silmi Hakim, NIM 20040160057. Biografi Michel Foucault. Ia lahir di Poitiers, Prancis dari keluarga kelas menengah atas. Foucault menempuh pendidikan di Lech Henry IV dan kemudian École Normale Supérieure, di mana ia mengembangkan minat dalam filsafat dan berada di bawah pengaruh tutornya Jean Hippolyte and Lodge Althusser. Setelah beberapa tahun bekerja sebagai diplomat budaya di luar negeri, ia kembali ke Prancis dan menerbitkan buku pertamanya yang terkenal, Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age of Reason, atau Kegilaan dan Ketidakbernalaran Sejarah pada Masa Klasik. Setelah mendapatkan pekerjaan antara tahun 1960 dan 1966 di Universitas Clermont-Ferrand, ia menghasilkan dua publikasi yang signifikan, The Birth of the Clinic atau Kelahiran Klinik, dan The Order of Things, yaitu Perkataan dan Perbendaan, yang menampilkan peningkatan keterlibatannya dengan strukturalisme, gerakan teoritis dalam antropologi sosial yang mana ia kemudian menjauhkan diri. Tiga sejarah ini adalah contoh teknis historiografi Foucault yang berkembang yang ia sebut sebagai arkeologi. Pada usia 25 tahun, Foucault menerima agregasi dan pada tahun 1952 memperoleh diploma dalam psikologi. Pada tahun 1950, dia bekerja di rumah sakit jiwa dan pada tahun 1955 mengajar di Universitas Uppsala, Swedia. Dari tahun 1966 hingga 1968, Foucault melanjutkan studinya di Universitas Tunisia sebelum kembali ke Prancis. Karya pertamanya berjudul Kegilaan dan Ketidakbernalaran Sejarah pada Masa Klasik dipresentasikan untuk menempuh gelar doktoralnya pada tahun 1959 di bawah bimbingan Gregers Canguilhem. Karya tersebut kemudian diterbitkan pada tahun 1961. Selanjutnya, pada tahun 1969, Foucault menerbitkan L'Archéologie du Savoir atau Archaeology of Knowledge yang merupakan postscriptum teoritis atas buku-bukunya sebelumnya. Dalam buku ini, Foucault memperkenalkan sejumlah perangkat, konsep dan teknik membaca sejarah yang sama sekali baru yang disebutnya arkeologi. Pada tahun 1971, Foucault mempublikasikan dua karya yang berjudul The Discourse on Language dan Nietzsche, Genealogy, History. Kedua karya ini memperkenalkan cara pandangnya yang orisinil mengenai hubungan, kekuasaan, dan kebenaran. Nietzsche, Genealogy, History menandakan selesainya era transisi pemikiran Foucault dari arkeologi menuju genealogi. Metode analisis diskursus, model analisis tubuh, bukan teks. Kemudian, ia masih mempublikasikan beberapa buku karyanya, This is not a Pape, 1973, Surveiller et Punir, Discipline and Punish, dan History de la Sexualité 1, La Volonté de Savoir History of Sexuality, 1975. Tahun 1984, ia meluncurkan dua volume, History de la Sexualité 2, L'Usage des Plaisirs,
The Use of Pleasure, dan History de la Sexualité, Research des Soins, The Care of the Self. Melalui karya-karya tersebut, Foucault mengungkap berbagai tema yang jarang bahkan tidak tersentuh oleh para pemikir lain. Ini juga menunjukkan bahwa ia sangat produktif dan serius dalam berkarya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemikiran Foucault. Pemikiran filosofis Foucault dipengaruhi oleh banyak pemikir seperti filsuf, sosiolog, dan sastrawan seperti Friedrich Nietzsche, Karl Marx, Ferdinand de Saussure, Sigmund Freud, Carlos Baudelaire, dan masih banyak lagi. Foucault membongkar mitos pengetahuan dengan dua metode, arkeologi dan genealogi. Dengan dua metode tersebut, ia hendak menjelajah the condition of possibility dan berupaya memunculkan ide-ide. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang arkeologi pengetahuan. Nah, arkeologi tidak bersifat alegoris. Arkeologi tidak berusaha menentukan pemikiran, representasi, citra, tema, kesuntukan berpikir yang terjadi atau muncul dalam diskursus-diskursus. Akan tetapi, empat arkeologi ingin menentukan dan mendefinisikan diskursus itu sendiri. Kemudian arkeologi bukanlah doksologi tapi analisa diferensial atas modalitas-modalitas diskursus. Arkeologi tidak ingin menemukan kontinuitas, transisi-transisi tak terindra di permukaan yang datar yang menghubungkan satu diskursus dengan diskursus lainnya. Masalah yang terjadi kajian arkeologi adalah bagaimana menentukan dan mendefinisikan diskursus dengan segala spesifikasinya, memperlihatkan cara-cara diskursus, membentuk aturan-aturan yang tidak direduksi aturan lain, membuntuti diskursus sepanjang garis batas eksteriornya agar dapat dikenali oleh lebih dekat. Yang selanjutnya adalah arkeologi pengetahuan. Arkeologi bukanlah satu penciptaan psikologis, sosiologis, maupun antropologi. Arkeologi tidak ditata berdasarkan figur-figur mapan overall. Dia tidak mencoba menggali momen di mana overall tadi muncul di cakrawala tak ternama. Dia tidak ingin menemukan kembali titik-titik tempat posisi individu atau kelompok sosial disaling tukarkan satu sama lain. Arkeologi merupakan sebentuk deskripsi sistematis terhadap objek diskursus. Arkeologi tidak berusaha merangkai apa yang telah dipikirkan, diinginkan, dicita-citakan, dialami, dihasratkan oleh manusia pada waktu tertentu yang terekspresi dalam diskursus. Genealogi pengetahuan. Pendekatan genealogis yang diusung Foucault bertujuan untuk menelusuri awal pembentukan epistem yang dapat terjadi kapan saja. Genealogi tidak bermaksud mencari asal-usul melainkan berupaya menggali kedalaman epistem dan berusaha sedapat mungkin meletakkan dasar kebenaran pada masing-masing epistem di setiap masa. Genealogi juga bukan sebuah teori, tetapi merupakan suatu cara pandang atau perspektif untuk membongkar dan mempertanyakan epistem, praktik sosial, dan diri manusia. Genealogi merupakan kelanjutan dari arkeologi. Kalau arkeologi lebih difokuskan untuk menyikap suatu wilayah praktik diskursif, menemukan fakta diskontinuitas, genealogi merupakan usaha untuk mendeskripsikan sejarah epistem. Sejarah tentang asal-usul suatu pemikiran untuk menemukan titik tolak pemberangkatan tanpa menghubungkannya dengan hakikat ataupun identitas yang hilang. Hal ini, Foucault membuktikan bahwa sejarah selama ini adalah sejarah yang terdistorsi, bukan sejarah bahasa dan makna, tetapi sejarah relasi kekuasaan. Foucault menyebutkan dalam salah satu esainya bahwa penyebaran formasi diskursif dalam kerangka pembentukan rezim kuasa kebenaran yang sebelumnya dikatakan bersifat alamiah, ternyata tidak bisa lepas dan tidak bisa bebas dari limitasi, seleksi, dan kontrol dari sekian banyak formasi non-diskursif. Poin sentralnya adalah bahwa
Diskursus itu berbahaya dan kekuasaan berusaha mengontrolnya. Foucault mendefinisikan ada 4 dominan di mana diskursus dianggap membahayakan, yakni politik atau kekuasaan, seksualitas atau hasrat, kegilaan, dan secara umum apa yang dianggap benar atau palsu. Sama dengan Nietzsche yang mengidentifikasikan hasrat untuk kebenaran dan hasrat untuk berkuasa. Foucault menolak bahwa ilmu pengetahuan itu dikejar untuk kepentingan ilmu pengetahuan itu sendiri, bukan untuk kepentingan kekuasaan. Diskursus tentang kegilaan, politik, ataupun seksualitas terpahami selama diarahkan pada pencapaian kekuasaan. Dalam konteks ini, kekuasaan diartikan secara represif dan kadangkala malah opresif, yakni adanya dominasi antara subjek dan objek kekuasaan. Karya-karya Foucault. Dalam dunia filsafat, Foucault dikenal sebagai seorang intelektual postmodernisme yang sangat produktif dalam melakukan penelitian dan menerbitkan karya-karyanya. Secara kronologis, publikasi karya Foucault dimulai dari buku pertamanya yang berjudul Maladies Mentales et Personality pada tahun 1954. Buku ini kemudian direvisi ulang dengan judul Maladies Mentales et Psychologie. Buku kedua berjudul Folie et Déraison, Histoire de la Folie et la Classique, atau Madness and Civilization. Kedua buku tersebut memuat tentang historis Foucault dalam mencari akar dualisme antara normal dan abnormal dalam sejarah peradaban Eropa. Buku ketiganya berjudul Naissance de la Clinique atau The Birth of Clinique pada tahun 1963. Pada periode ini, Foucault juga menulis Des and Deliberats yang berisi analisis mengenai pandangan dunia sastrawan surrealis Prancis Raymond Roussel. Pada tahun 1966, ia mempublikasikan Les Mots et les Choses atau The Order of Things. Buku ini berisi tentang wacana penggunaan dan penyalahgunaan otoritas ilmu pengetahuan manusia yang kemudian menimbulkan reaksi yang fenomenal dari kalangan akademisi Prancis dan sekaligus mendorong mereka untuk memperhatikan karya-karya Foucault sebelumnya. Kesimpulan, wacana menimbulkan kebenaran dan pengetahuan. Pengetahuan menimbulkan efek kuasa atau menciptakan kekuasaan. Kekuasaan mendorong munculnya pengetahuan. Tidak ada pengetahuan tanpa kekuasaan dan tidak ada kekuasaan tanpa pengetahuan. Jadi, keduanya adalah dua sisi mata uang yang tak terpisahkan.